Tapi sebelumnya teman, kita akan melihat bagaimana pandangan dari masyarakat atau dari tim sukses mengenai Pilpres kali ini. Coba kita tonton video yang satu ini. Tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02, itu banyak sekali. Kami sebut itu sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang ini kan. Sedangkan kami sudah memverifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa memfoto langsung C1 hasil. Kami cek di KPU berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu hanya bagian dari sampling saja. Lalu yang kedua, tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02, itu banyak sekali. Mungkin tidak hari ini kita presentasikan karena kami lagi kumpulkan banyak sekali suara-suara yang sudah tercoblos yang masyarakat terima. Di dalam hal ini berkepentingan mengawal proses pemilu ini dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan Amin, tapi lebih utamanya adalah kepentingan rakyat. Jutaan suara rakyat yang merasa dicurangi, itu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil Realcon KPU per hari ini. Tapi sebelumnya teman, kalau kita melihat video di depan tadi, kita prihatin ya kalau di Pilpres ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Menang boleh, dan itu memang diharapkan oleh pendukung 02, menang boleh, tapi menang harus secara jujur teman ya, secara jujur, secara sah, legal, dan tentunya tidak mencurangi pihak yang lain. Itu diharapkan seperti itu. Tetapi kalau kecurangan terjadi hanya untuk menang teman, ini yang menjadi masalah teman. Dan saya melihat kalau pasangan 01 tak terima, pasangan 03 tak terima, maka persoalan ini tentu akan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, menarik teman, terkait Pilpres kali ini coba kita lihat bagaimana perkembangan per hari ini mengenai Realcon yang dilakukan oleh KPU. Per hari ini tanggal 16 Februari 2024, ini kalau kita lihat progresnya teman ya, 452.069 dari 823.236 TPS, atau yang masuk TPS teman ya, itu 54,91%. Jadi sudah di atas 50%. Kita melihat Pak Prabowo Subianto ini masih bertengger di nomor atas teman ya, dengan 57%. Jadi suaranya mendapatkan 57%. Kemudian Pak Anies Baswedan ini kita lihat mendapatkan 24% atau 14 juta sekian suara. Kemudian Ganjar Mahfud ini mendapatkan 18% suara atau 10.597.114. Jadi kalau kita melihat hasil rekap KPU teman ya, maka ini posisi Prabowo masih di atas teman, masih unggul dengan 57%. Tapi ini masih di tanggal 16 dan progresnya belum mencapai 60% teman ya. Dan coba kita lihat per wilayah ya. Kita lihat Aceh teman ya. Aceh teman, kita lihat progresnya itu sudah mencapai 54% ya. Aceh menang adalah Anies Baswedan teman ya, dengan 76,93%. Hampir 77%. Kalau kemarin kita lihat Anies Baswedan mencapai 77% di Aceh. Berarti total Aceh ini dimenangkan oleh Anies Baswedan. Kemudian Prabowo Subianto ini mendapatkan 20%, Ganjar mendapatkan 2,21%. Jadi di Aceh ini Anies unggul teman atas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Kita lihat lagi teman selain Aceh ya. Kita lihat DKI Jakarta teman ya. DKI Jakarta kita lihat suara masuk sudah 60,03%. Prabowo Subianto mendapatkan 41,09% dengan jumlah suara 925.217. Kemudian Anies Baswedan mendapatkan 41,21%. Ini hampir sama dengan Prabowo Subianto teman ya di Jakarta ini. Kalau di Jakarta Prabowo mendapatkan 41,09%,
Kalau Anies 41,21%. Jadi masih unggul Anies daripada Prabowo Subianto di Jakarta. Tapi memang luar biasa teman ya, gerakan di Jakarta ini Prabowo bisa hampir menyamai Anies Baswedan. Padahal Prabowo itu bukan mantan atau gubernur DKI Jakarta. Yang gubernur DKI Jakarta mantannya adalah Anies Baswedan. Itu pun masih mendapatkan 41,21%. Sementara Ganjar Pranowo mendapatkan 17,7%. Ya wajar teman, karena Ganjar ini gubernur Jawa Tengah. Mendapatkan 17% ini sudah lumayan. Kalau Anies mendapatkan 41%, ini sebenarnya kurang teman menurut saya. Kenapa begitu? Karena ini dikejar oleh Prabowo Subianto. Oke, tidak masalah. Jakarta masih dikuasai Anies Baswedan. Kemudian kita lihat lagi teman, Jawa Tengah ya, basisnya Ganjar. Wow, Jawa Tengah ini sudah mencapai 70% teman ya, 70% TPS yang sudah masuk. Kita lihat Prabowo Subianto 52% teman ya. Jawa Tengah dikuasai oleh Prabowo teman dengan 52% lebih. Padahal Jawa Tengah ini gubernurnya adalah Ganjar. Mantan gubernur Jawa Tengah adalah Ganjar. Ganjar dapat berapa ini? 34% teman ya. 34% melawan 52% Jawa Tengah teman ya. Jadi Jawa Tengah ini dikuasai oleh Prabowo Subianto. Kemudian Anies Baswedan mendapatkan 12,69%. Wajar teman ya, karena Pak Anies basisnya memang bukan di Jawa Tengah. Tetapi yang saya heran teman, kenapa Ganjar Pranowo kalah sama Prabowo Subianto? Padahal gubernurnya dulu adalah Ganjar Pranowo, tapi bisa dikalahkan Prabowo Subianto. Kita melihat lagi teman ya, Jawa Timur ya, kita lihat Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah mencapai 55,76%. Kita lihat teman, luar biasa ini. Prabowo Subianto mendapatkan 66,17% Jawa Timur teman ya. Kemudian Anies mendapatkan 16,57%. Ganjar mendapatkan 17,26%. Jawa Timur suara masuk sudah 55%. Prabowo mendapatkan 66,17%. Berarti total teman ya, total Jawa Timur ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Tetapi ingat teman-teman, ini masih 66% ya, belum mencapai 90%. Kemudian kita lihat lagi Gorontalo teman ya. Gorontalo ini kalau kita lihat diagram di sini ya, TPS yang sudah masuk 54,31%. Anies mendapatkan 64.000 suara. Kemudian Prabowo 149.000 suara, Ganjar mendapatkan 11.380 suara. Coba kita lihat Gorontalo ya. Oke, Gorontalo kita lihat teman ya. Gorontalo luar biasa teman ya, ini data masuk 54,31%. Prabowo Subianto teman, perolehan suaranya 149.981 dengan 66,33%. Prabowo Subianto 149. Kemudian Anies Baswedan 64.765 suara atau 28,64%. Ganjar Pranowo luar biasa. Ganjar hanya mendapatkan 5,03% teman-teman. Jadi Gorontalo dikuasai Prabowo Subianto dengan 66,33% ya. Luar biasa Gorontalo teman ya. Kemudian kita lihat lagi teman yang lainnya, wilayah yang lain ya. Riau, coba kita lihat Riau. Riau ini kita lihat teman ya, TPS yang sudah masuk 43,05%. Prabowo Subianto 51,87% dengan suara 554.000. Anies Baswedan 38,41% dan Ganjar Pranowo mendapatkan 9,72%. Jadi Riau ini dikuasai oleh Prabowo Subianto, luar biasa. Nah teman, coba kita bandingkan di Jurdil ya.
di websitenya jurdil2024.org. Kita melihat TPS yang sudah masuk ya. Ini sebarannya teman ya. TPS yang sudah masuk adalah 466 ya. Kita lihat sini teman ya. Anies Baswedan menguasai, menang dengan 51.143 suara atau 51,29%. Kemudian Prabowo Subianto mendapatkan 37,43% dan Ganjar mendapatkan 11,26%. Jadi Jurdil ini yang menang Anies Baswedan teman ya. Luar biasa, Pak Anies Baswedan bisa menangkan di websitenya di Jurdil teman. Tetapi kalau kita melihat TPS yang masuk masih 466 teman ya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil realcon yang terjadi pada hari ini. Tetapi kita melihat teman ya, banyak warga masyarakat yang mengunggah video-video terkait kecurangan-kecurangan dalam Pilpres 2024 kali ini. Tadi di awal tim dari Pak Anies Baswedan sudah menyampaikan ada kecurangan-kecurangan yang cukup masif di sana sini, sehingga ini akan menjadi perhatian publik juga teman ya. Apakah Prabowo menang realcon ini mulus begitu saja atau nanti akan mendapatkan gugatan-gugatan? Karena ada temuan-temuan yang cukup banyak di timnya Amin. Salah satu contohnya ini teman, ini di lapangan ya. Kita lihat kecurangan pemilu di lapangannya. Ayo, ini kenapa kok harus posisinya tidak ada yang disegel ini? Kenapa posisi kotak suara dari TPS tidak ada yang disegel? Sama mau enggak kalau ini melanggar aturan? Tahu enggak? Sama dari PPS Pinang Suwine. Kok masih enggak tahu bahwa ini itu melanggar aturan? Dan yang enggak disegel ini perintah sama enggak? Ini sudah disegel enggak? Sudah, sampai lihat tuh disegel ini. Barusan disegel, iya. Berarti semuanya disegel di kelurahan. Loh, sudah ada disegel Pak. Sudah ada disegel sana. Diperbaiki ya di itu Panwas lihat. Enggak boleh, dari TPS kotak suara itu hanya boleh dibuka KPU. Kotak suara dari TPS harus posisi tersegel. Yang bisa buka hanya KPU, disaksikan pengawas Babinsa, Babin Kamtipnas. Iya enggak? Iya. Ya sekarang ditanyain di KPPS aja. Enggak, saya enggak tanya KPPS. Sampai sebagai KPPS harusnya ngasih arahan enggak? Ya tak kasih arahan. Kenapa enggak sampai arahkan? Kenapa enggak sampai tekankan bahwa TPS itu ada kotak suara itu harus posisi tersegel dan tidak boleh dibuka kecuali oleh KPU disaksikan saksi. Ada saksi enggak di sini? Ada saksi enggak di sini? Mana saksinya? Sampai kita di PPS sesuai, gak ngerti aturan toh. Sampai mau lapor ke Bawaslu silakan. Ini sesuai aturan enggak? Mana Bawaslu? Mas Mawat, Mas Ahmad, tahu enggak PKPU nomor 2567? Sampai lek ngomong itu bener, tak gawe nang Bawaslu sampean. Sampean buka PKPU 25 pasal 67, baca itu. Baca, sampean mengawas loh. Buka PKPU 25 pasal 67. Boleh enggak kotak suara itu dibuka selain oleh KPU? Nah itu sahabat Enjoy Channel, persoalan-persoalan di lapangan di Pilpres 2024 memang banyak kejanggalan, banyak hal yang mesti mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait teman, termasuk Bawaslu. Pelanggaran-pelanggaran yang cukup masif di sana sini yang mestinya itu tidak terjadi. Nah itu teman terkait pemilu 2024. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius dari KPU maupun Bawaslu penyelenggara pemilu terutama teman ya, agar masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan ya. Karena kalau tidak diselesaikan nanti bisa merugikan salah satu pihak peserta Pilpres 2024, apakah di pihak Anies, Ganjar atau Prabowo Subianto. Kita sebenarnya fair-fair saja. Ketika menang, menanglah dengan menang yang sportif teman, jangan menang karena kecurangan. Karena kalau curang justru akan membuat bumerang
terkait kredibilitas pemilu di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.